Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatuh Prasmede dengan NIM 0903 118182308, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Baiklah, untuk soal pertama itu adalah 1. Pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Baik, jawab. Jadi best practice itu dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Istilah ini juga sering digunakan untuk menjelaskan proses pengembangan suatu cara standar untuk melakukan suatu hal yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi, misalnya dalam bidang manajemen, kebijakan, atau sistem perangkat lunak. Nah, secara umum kita mengenal istilah best practice ini tadi kan untuk menggambarkan metode terbaik atau praktek inovatif yang berkontribusi bagi peningkatan kinerja suatu organisasi yang biasanya diakui sebagai yang terbaik oleh organisasi sejenis kan. Tentu saja dalam pengertian ini tercakup juga kemampuan untuk selalu up to date dalam mengikuti cara-cara organisasi beroperasi baik dalam satu industri maupun industri yang berbeda. Terkait dalam hal itu, kemampuan untuk mengukur posisi diri itu relatif terhadap yang lain juga menjadi aspek penting best practice itu sendiri sebagai salah satu pendekatan yang rasional untuk melakukan proses perbaikan best practice menawarkan banyak manfaat. Manfaat utamanya itu jelas, organisasi menjadi punya arah kemana harus bergerak di masa depan. Memang ada organisasi yang tidak ingin menjadi follower, tidak ingin menjadi pengikut belaka, sehingga mereka lebih sering menggunakan strategi untuk selalu tampil berbeda atau be different. Jadi organisasi seperti ini tidak banyak, walaupun tidak banyak, mereka cenderung berusaha menjadi trendsetter bukan sebaliknya. Arah organisasi yang jelas memudahkan proses perencanaan strategis, betapapun besarnya gap antara current practice dan best practice-nya. Gap itu dapat diperpendek dengan rencana kerja dan milestone yang jelas pula. Ukuran-ukuran capaian dapat dirancang lebih mudah, dan yang lebih penting itu menutupi gap tersebut menjadi mudah dikelola atau di manage dan dikendalikan atau dikontrol. Nah, untuk contoh dari best practice ini saya ambil dari dalam proses bisnis. Nah, contohnya itu strategi yang umumnya digunakan dalam suatu organisasi ketika menempati posisi atau mengejar target menjadi yang terbaik adalah dengan menggunakan strategi benchmarking pada proses bisnis tersebut. Benchmarking ini didefinisikan sebagai proses yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja relatif terhadap kinerja perusahaan terbaik dalam industrinya, menggunakan bagaimana mereka mencapai kinerja terbaik dalam industrinya, menentukan bagaimana mereka mencapai kinerja tersebut, dan menggunakan informasi ini untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, proses benchmarking ini pada dasarnya dimulai dengan memetakan proses prinsip yang dimiliki saat ini. Benchmarking dilanjutkan dengan mengidentifikasi proses bisnis organisasi yang dijadikan acuan. Dari kedua proses bisnis akan diperoleh gap yang kemudian dianalisis untuk menemukan akar masalah yang menyebabkan keduanya berbeda. Pada tahap berikutnya itu baru diambil tindakan perbaikan untuk mengisi gap. Mungkin saja diperlukan tahapan untuk melakukan tindakan perbaikan tersebut. Baik, itu untuk pertanyaan nomor 1. Lanjut di pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi jelaskan dan berikan contohnya. Nah, baiklah, standarisasi data dan informasi itu adalah cara atau suatu proses menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, penggunaan sistem ERP juga bisa meminimalisirkan terjadinya duplikat data atau kehilangan data yang seringkali disebabkan oleh faktor human error. Dengan begini, maka interaksi bisnis berjalan dengan lebih baik dan akurasi data yang ada dalam perusahaan juga bisa lebih dipertanggungjawabkan. Nah, untuk contoh dari standarisasi data ini saya mengambil pada layanan kesehatan. Data dari
data dalam pelayanan kesehatan itu disimpan dalam bentuk rekam kesehatan pasien, merupakan kumpulan dari berbagai elemen data dalam rekam kesehatan yang digunakan untuk membandingkan atau bisa mengkombinasikan dan menyajikan kondisi pasien oleh dokter dan untuk pelayanan kesehatan. Nah, biasanya bentuk data dalam pelayanan klinis pasien itu atau disebut dengan Uniform Hospital Discharge Data Set atau UHDDS dan Uniform Ambulatory Care Dataset atau UACDS. Nah, kedua bentuk data tersebut direkam berdasarkan gender atau jenis kelamin female dan male. Nah, untuk soal nomor 3, ini adalah video jawabannya. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu untuk menentukan bahan baku D. Nah, pada bahan baku D ini kan sudah diketahui bahwa kebutuhan kotornya itu ada pada periode pertama 10, 15, 20, 15, 28, 15, 23, sedangkan waktu waktunya itu 20. Dan tidak di tangan itu ada 8. Maka dapatkan hasil perhitungan 28 dikurang 10 itu 18, 3 walaupun kurang. Tapi karena penerima PTM 20, maka tinggal 3 kerjanya karena kerjaan tinggal 3 kan kebutuhan bersihnya tinggal mengikuti misalnya 15, terus lebihnya yang 3, jadi kita menemukan 12 bahan baku D. Maka di sisanya itu 8, 15, 20, 23. Karena lead time-nya itu sebesar 1 bulan, jadi kita untuk rencana pemesanannya itu dimungkinkan selama 1 periode. Itu untuk bahan baku D. Terus untuk mencari lautan bahan baku D itu diambil dari di kebutuhan bersihnya itu pada bulan keempat 12, 8, 15, 20, 23. Nah, karena periodenya itu 4 bulan, maka hitung dari bulan pertama, dari periode pertama sampai keempat itu cuma 12, maka ukuran pertama itu 12, sehingga kerjanya 12, sehingga pas bulan keempat itu belinya sudah habis karena diperlukan kebutuhan bersih di bulan keempat. Nah, untuk 4 bulan selanjutnya itu 28 ditambah 15 sampai 20 tambah 23 hasilnya 86, maka ukuran lot itu pada 86, sehingga dikurangkan 28 pada tinggal 58, terus dikurangi 15 ditambah 3, kurangi 4, 20 jadi 23, dan dikurangi 23 itu tinggal 0. Nah, itu untuk bahan baku D. Sedangkan untuk bahan baku B, bahan baku B ini konsistensinya diambil karena dari rumus itu kan diketahui bahwa B itu sama dengan D. Jadi tinggal dipindahin saja kebutuhan kotor. Kebutuhan kotor dari D itu yaitu kebutuhan bersih dari kebutuhan kotor D itu adalah kebutuhan bersih dari D. Maka langsung dipindahkan saja di 12 dibagi 3, 28, 15, 23. Sedangkan tujuan pemesanannya itu ada pada bulan 2 dan 10. Ini 4 itu pada bulan 4 10, pada bulan 6 itu 20. Dan titik tangan itu ada 18. Sehingga pada bulan pertama itu masih 18, terus masih 18 desain tangannya. Tapi kan ada jauh penyebab kerjaan, berarti pertama akan jadi 28 dikurang 12 itu hasilnya 16 kerjaannya. Terus ada lagi pemasukan 10 jadi 26, berarti masih kurang kan pada bulan keempat, maka kurangnya ada 2 dimasukkan di kebutuhan bersih. Terus 15 ini 15, 20 ini jadi 0 kan ada pemasukan, ada penggunaan persediaan pada bulan 6 itu 20, terus yang 20 ini 23. Nah, sedangkan untuk mencari bahan baku B atau mencari bahan baku loadingnya itu menggunakan metode FOQ, di mana kebutuhan bersihnya itu sama, masih 12, 28, 23, di mana ukuran lotnya itu sebesar 20. Jadi untuk bulan pertama itu masih 20, bulan kedua itu masih 20, tapi bulan ketiga ada pengurangan itu sebesar 8. Terus karena ini udah habis kan, terus di loading lagi 20, sehingga ditambah 28 menjadi 0, terus kan habis di loading lagi 15 sampai kurang 5 karena masih kurang di loading lagi, jadi 5 lagi, terus di loading lagi 25 dikurang 3, ini statusnya 2. Oke. 2. Terus untuk bahan baku B nya itu accepting expression-nya itu gini rumusnya, masih sama menggunakan
kebutuhan faktor yang di atas, yaitu 12, 8, 15, 23. Terus jadwal penyampaian juga sama, 10 bulan 2, 4 ada 10, di bulan 6 itu ada 20. Terus di pekerjaan juga itu ada, tapi membedakan ini adalah di lead time-nya, karena 2 bulan lead time-nya, jadi rencana pemesanan itu dimundurkan selama 2 bulan, yaitu pada bulan kedua sebesar 2, bulan ketiga itu sebesar 15, bulan kelima sebesar 23. Nah, kita langsung mencari bahan baku A, di mana bahan baku A itu adalah 2 kali bahan baku B, sehingga kebutuhan faktornya itu menjadi pada bulan 2 itu 4, kebutuhan pada bulan 3-nya itu 30, kemudian bulan 5-nya itu 46. Dengan penerimaan pertiaan itu pada bulan 3 itu 15, dan pada bulan 6 itu 20. Di mana pertiaan di tangan itu bisa 22. Jadi lanjut lagi, di bulan pertama karena tidak ada pengeluaran, jadi kita 22. Di bulan 2 ada pengeluaran, jadi bisa 18. Terus ada pemasukan 15, terus dikurangi 30 jadi 3, masih 3. Karena tidak cukup, maka dimasukkan kebutuhan bersih sebesar 43 dan ada penyambaran sebesar 20 pada bulan 6. Nah, sedangkan untuk mencari nilai loading pada bahan baku A ini menggunakan metode ERQ dengan rumus 2DK, di mana 2 dikali jumlah seluruh kebutuhan bersih atau 43 dikali jumlah pemesanan, harga pemesanan yaitu 2000 dibagi jumlah harga penyimpanan yaitu 2.500, didapatkan hasil akar 68,8 yaitu 8,2 atau 8, sehingga lotnya itu sebesar 8. Nah, untuk memindahkan ke dalam tabel yaitu seperti ini. Formula pertama itu 8, masih 8 karena tidak ada pengeluaran di kebutuhan bersih. Nah, pada bulan kedua ada pengeluaran 43 karena masih kurang, jadi 8 yang sudah ada ditambah 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 yaitu sebesar 48. Sebesar 48 mereka dikurang dari 43 ini jadi 5. Nah, sedangkan untuk metode objective explosion itu masih menggunakan metode EQ, di mana sama seperti yang di atas tadi untuk mencari nettingnya. Tapi di sini lead time-nya itu sebesar 1 bulan. Jadi rencana pemesanan ini digunakan selama 1 bulan sehingga dijadi pada bulan keempat sebesar 43 bahan baku. Lanjut ke bahan baku C. Nah, di bahan baku C ini di kondisi soalnya itu kondisinya itu 2 kali bahan baku dari D ini. Jadi di sini kan rencana pemesanan itu pada muka 3 ini 12, nanti dikali 2, terus 28 ini dikali 2 sehingga didapatkan hasilnya di bahan baku C ini. Nah, di bahan baku C ini untuk mencari nettingnya itu di jawab penerimaan kerjaan itu ada 8 pada bulan ketiga, bulan 4 ada 10 dan bulan 6 ada 20. Jadi 24 di 8 ini dikurang 24 maka masih sisa, masih perlu 16 unit. Terus 56 dikurang 10 masih 46, 30 ya 30 turun, 40 turun masih kurang 20 unit dan pada bulan jadi kurang bersihnya itu ada ini. Nah, sedangkan untuk bahan baku C loadingnya itu diambil dari kebutuhan bersih dengan metode lot for lot, di mana nilai lot itu adalah nilai kebutuhan bersih itu sendiri. Jadi tinggal dimasukin aja kebutuhan bersihnya berapa dan loadingnya juga itulah hasil dari loadingnya yaitu 16, 46, 30, 20, 46. Sedangkan untuk offsetting explosionnya itu tetap menggunakan biasa FOQ, di mana didapatkan dengan lead time selama 1 bulan sehingga hasil kebutuhan bersih ini akan dimundurkan rencana pemesanan itu sebesar selama 1 bulan, yaitu pada periode kedua sebesar 16, periode ketiga itu 46, periode keempat itu 30 dan periode kelima itu 20, serta terakhir periode ke-6 itu 46. Nah, dari itu jawaban dari soal pertama. Sedangkan untuk soal kedua itu ada berdasar kesimpulan saudara dari hasil memesan di atas. Nah, jadi kesimpulannya itu dalam mencari suatu perhitungan terdapat beberapa metode yang berbeda, seperti pada rumus D itu menggunakan metode FPR untuk mencari loadingnya, sedangkan untuk di kondisi bahan baku B itu menggunakan metode FOQ,
Sedangkan untuk pada metode A itu menggunakan metode EOQ, dan juga pada metode C itu menggunakan metode load for load. Jadi setiap perhitungan itu dapat menggunakan metode yang berbeda, tergantung kita ingin memakainya dengan metode yang mana yang lebih masuk ke dalam kasus yang kita buat, seperti itu. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari pertanyaan nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.